Kali ini kita akan bedah sebuah cerita menarik. Cerita tentang gimana kejujuran, ya kejujuran, bisa jadi strategi bisnis paling jitu. Apalagi kalau kita ngomongin teknologi baru yang janjinya, wah selangit. Coba bayangin, ada teknologi kesehatan baru yang katanya bisa menyelesaikan semua masalah. Semua. Pertanyaannya, gimana cara kita tahu mana yang beneran, mana yang cuma janji manis? Nah, kita akan masuk ke sebuah studi kasus yang luar biasa. Soalnya ini tentang sebuah perusahaan yang berani banget. Mereka memutuskan untuk menguji produk mereka sendiri dengan standar paling ketat. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu paham dulu masalahnya. Dan masalahnya ini bukan main-main, kita lagi ngomongin soal ibadah haji. Ini bukan cuma perjalanan spiritual, tapi juga ujian fisik yang, luar biasa berat. Coba deh kita bayangin situasinya. Jalan kaki lebih dari 30 kilometer, ya, di bawah panas matahari yang suhunya bisa sampai 45 derajat Celcius. Gila kan? Dan yang lebih berat lagi, banyak jemaah itu usianya udah lanjut dan mungkin udah punya riwayat penyakit. Jadi jelas banget kan ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk sebuah solusi yang betul-betul bisa dipegang, yang bisa menopang kesehatan dan stamina mereka. Nah, di tengah tantangan seberat itu, muncul sebuah harapan. Harapan dari teknologi tinggi. Yuk kita lihat solusi apa sih yang mereka tawarkan, dan kenapa awalnya semua orang begitu antusias soal ini? Jadi, teknologinya ini namanya nanobubble. Secara teori, kedengarannya canggih banget. Gelembung-gelembung super kecil di dalam air yang katanya bisa meningkatkan oksigen dan mengurangi stres dalam sel tubuh kita. Wow, kayaknya bisa bantu semuanya, dari nambah energi sampai lawan penyakit kronis. Tapi, kita semua tahu kan, ide yang kedengarannya bagus belum tentu ada buktinya. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Perusahaan ini nggak cuma asal ngomong atau bikin klaim. Nggak, mereka justru menciptakan sesuatu yang mereka sebut ujian pembuktian. Ini sistem yang super ketat buat misahin mana yang fakta, mana yang cuma omong kosong. Jadi begini cara kerjanya. Ada 4 level bukti ilmiah. Paling bawah, level D, itu cuma teori atau spekulasi. Naik ke level C, itu baru sebatas uji di lab atau pada hewan. Level B, udah mulai ada studi pada manusia, tapi belum yang paling kuat. Dan puncaknya, level A, ini gold standardnya. Uji klinis acak terkontrol pada manusia. Setiap klaim harus bisa naik tangga ini. Dan patokan mereka itu sederhana, tapi dalam banget. Mereka bertanya pada diri sendiri, klaim ini bisa nggak kita pertahankan di depan seorang dokter spesialis yang super skeptis? Kalau jawabannya enggak, ya udah. Klaim itu langsung dicoret, nggak ada kompromi. Oke. Dengan standar setinggi langit kayak gitu, apa yang terjadi waktu mereka mulai menguji klaim-klaimnya? Mereka ambil 10 kondisi kesehatan paling umum yang dialami jemaah haji dan memasukkannya ke dalam ujian pembuktian ini. Hasilnya? Siap-siap kaget ya. Pertama, hipertensi. Teorinya sih masuk akal, katanya bisa mengurangi stres di pembuluh darah. Tapi buktinya level D, cuma spekulasi. Jadi keputusannya jelas, zona merah. Klaim ini nggak bisa dipakai. Lanjut, diabetes tipe 2. Lagi-lagi teorinya bagus, mengurangi kerusakan sel pankreas. Tapi pas dicek bukti klinis pada manusia, nggak ada. Kosong. Jadi, masuk zona merah lagi. Gimana dengan penyakit jantung? Nah, ini lebih serius lagi. Risikonya tinggi banget. Buktinya cuma sampai level C. Studi pada hewan. Membuat klaim soal ini pada manusia bisa sangat berbahaya dan nggak bertanggung jawab. Jadi bukan cuma zona merah, tapi ini jadi kriteria pengecualian. Jadi setelah mereka periksa satu persatu, polanya jadi kelihatan jelas banget. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain semuanya nggak lolos. Total ada 8 dari 10 klaim yang masuk zona merah. Semuanya gagal melewati ujian si dokter skeptis. Nah, di titik ini mungkin kita mikir, wah berarti teknologinya nggak ada gunanya dong. Setelah disaring seketat itu, apa ada yang tersisa? Apa ada klaim yang berhasil lolos? Pertanyaan yang wajar banget kan? Kelihatannya semua klaim rontok satu persatu. Kayaknya teknologi ini gagal total. Tapi, tunggu dulu. Justru disinilah titik baliknya. Dan ternyata ada satu dan cuma satu area yang lolos dengan nilai A, yaitu untuk urusan kebugaran fisik dan kelelahan. Bukti ilmiahnya kuat, ada uji coba pada manusia yang menunjukkan teknologi ini bisa meningkatkan daya tahan dan mengurangi rasa lelah.
Ini kan persis seperti jawaban untuk tantangan utama ibadah haji yang kita bahas di awal. Jadi penemuan ini bukan berarti kegagalan, sama sekali bukan. Ini justru jadi titik balik menuju integritas. Mereka sadar, mereka nggak perlu janjiin 10 hal, cukup satu, tapi yang benar-benar terbukti. Ini yang memungkinkan mereka membangun brand yang fokus, kuat, dan yang terpenting, jujur. Lihat perbedaannya. Di satu sisi ada klaim yang menggoda, menurunkan tekanan darah, mengontrol gula darah, kedengarannya hebat tapi nggak ada buktinya. Di sisi lain ada klaim yang jujur, mendukung kesehatan kardiovaskuler, dan yang paling penting, mendukung stamina dan pemulihan fisik. Mereka berhenti menjual obat dan mulai menawarkan dukungan kebugaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah posisi akhir mereka yang sudah tervalidasi. Jelas banget, ini adalah program kebugaran yang pakai teknologi nanobubble buat mendukung stamina dan pemulihan fisik selama ibadah haji. Dan lihat, ada catatan penting di bawah. Bukan pengganti pengobatan medis. Super jelas, super jujur, dan dibangun di atas satu-satunya hal yang bisa mereka buktikan. Pelajaran dari cerita ini dalam banget ya. Sebuah positioning atau citra yang dibangun di atas satu klaim yang kuat, itu jauh lebih awet daripada yang dibangun di atas 10 klaim yang rapuh. Di dunia yang penuh hype dan janji-janji muluk, ternyata posisi yang paling berharga itu justru yang paling jujur. Dan kenapa ini penting? Karena ini ngasih kita semacam peta jalan, sebuah contoh nyata bagi siapapun yang mau berinovasi tentang bagaimana cara membangun hal yang paling fundamental, kepercayaan.